Baik, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah gitu ya, Waalaikumsalam. kita bisa bertemu walaupun memang ada yang tetap maya dan tetap muka ya, tapi ya tidak menjadi halangan bagi kita semua gitu ya untuk tetap belajar, tetap semangat ya. Kemudian di pertemuan kedua ini pengenalan MySQL gitu ya. Pada kesempatan kali ini saya akan nanti menerangkan mengenai dasar-dasar ya, dasar-dasar daripada struktur query language ya, SQL ya, SQL. Nah, nanti itu ada yang namanya data definition language dan data manipulation language gitu ya. Nanti kita lihat seperti apa gitu ya. Ini ada tujuan dulu gitu ya, tujuannya mahasiswa dapat mengetahui dasar daripada bahasa SQL. Nah, kemudian di outline-nya kemarin itu di pertemuan pertama ada pendahuluan, kemudian di pertemuan kali ini di pengenalan MySQL ada struktur query language atau struktur SQL command ya, SQL command. Nah, ada yang namanya data definition language atau DDL, ada create ya, kemudian alter dan drop. Nah, selanjutnya ada yang namanya data manipulation language gitu ya, seperti select, insert, update, dan delete. Tetapi biasanya kita ada yang namanya istilah CRUD ya, dia udah tahu sendiri ya, CRUD itu apa gitu, create, ya. Read, update ya, udah tahu ya. Nah, ini jenis bahasa SQL ini ada DDL, DML, ada data control language, DCL, ada transaction language ya. Tapi di bahasa SQL ini ya, di kesempatan kali ini saya menerangkan dua saja gitu ya, dan DDL dan DML karena ini yang paling banyak dipakai apabila kita mengquerykan. Ini ada diagramnya gitu ya, SQL command itu seperti apa. DDL itu dari create sampai common, kemudian DML sampai TCL ya, TCL. TCL itu transaction language. Tapi di sini saya coba menerangkan mengenai DDL dan DML karena ini yang paling banyak ya di dasarnya ini. Nanti di kesempatan yang lain gitu ya, saya akan mencoba menerangkan mengenai lanjutannya. Nah, apa yang dimaksud dengan data definition language? DDL digunakan untuk mendefinisikan, membuat, menghapus, atau mengubah objek dalam database. Create, drop, dan alter. Ini ada data manipulation language, seperti apa maksudnya? Digunakan untuk manipulasi atau perubahan data dalam tabel. Ada insert, update, delete, dan select. Ada tipe data field, data yang terdapat pada tabel berupa field-field yang berisi nilai dari data tersebut. Nilai data dalam field memiliki tipe data sendiri-sendiri. Ada integer, kemudian float, date, time, karakter, kemudian ada varchar, ada blob, ada long blob ya. Kalau blob itu biasanya untuk teks ya, teks dengan panjang maksimum 65535. Atau biasanya blob juga untuk gambar ya, untuk gambar. Untuk image biasanya blob juga. Nah, ini contoh dari data definition language, ada create database, perintahnya untuk membuat database baru. Di sini ada create database, kemudian nama dari database. Contoh, create database if not exist academic. Di sini kita akan membuat database akademik ya, database akademik dengan menggunakan klausa create ya, create. Nah, kemudian ada juga apabila kita sudah membuat database akademik, kita bisa melihat perintah untuk melihat daftar database ya, show database. Ada yang gabung kayaknya.
Kemudian ada untuk melihat untuk mengaktifkan ya, perintah untuk mengaktifkan sebuah database menggunakan perintah berikut gitu ya. Misalkan ada di dalamnya itu ada database akademik, ada database kampus. Kita ingin berpindah gitu ya, berpindah direktori dari database kampus ke database akademik menggunakan ya use nama database. Contohnya use academic. Kemudian ada perintah untuk melihat daftar tabel ya, atau tables ya. Nah, jangan lupa biasanya diakhiri dengan tanda titik koma ya, titik koma. Biasanya kalau di pemrograman apa Java ya, Java ya. Pemrograman Java itu ada yang namanya kalau dia harus diakhiri dengan tanda koma ya, titik koma. Nah, ada yang namanya DDL untuk create table ya, perintah untuk membuat table. Create table, kemudian nama table diikuti dengan nama table dalam kurung struktur table ya. Ada di sini ada contoh ya. Misalkan di dalam database akademik kita akan membuat sebuah tabel mahasiswa ya. Create table mahasiswa. Nah, yang field-fieldnya apa saja gitu ya. Di situ ada npm, tipe datanya integer, not null itu tidak boleh kosong ya. Kemudian ada primary key. Sampai ke usia ya, usia itu integer, not null juga. Saya rasa kita review saja ya, adik-adik sebenarnya udah tahu ya, udah tahu. Nah, ini ada drop ya. Drop itu untuk menghapus ya, menghapus. Ada drop database akademik. Kemudian ada drop table mahasiswa. Ada alter juga nih untuk merubah objek dalam database. Alter table mahasiswa, add alamat, kemudian parser. Nah, ada perintah untuk melihat struktur daripada table ya. Apabila kita akan melihat misalkan sebenarnya si table ini apa saja gitu ya, tipe datanya, kemudian primarinya yang mana, ada yang namanya perintah des ya, atau des ya, des nama table. Contoh di sini gitu ya, ada des mahasiswa. Kita akan melihat deskripsi daripada table mahasiswa. Nanti akan ditampilkan ya, semuanya field-nya apa gitu ya, tipenya apa, kemudian nullnya, apakah boleh kosong apa tidak, kemudian primary key-nya. Lanjut ke database data manipulation language ya. Ada insert, update, delete, dan select. Nah, biasanya kalau insert itu digunakan untuk memasukkan data ya, memasukkan data. Di sini ada contoh ya. Insert into nama table, kemudian value-nya apa, nilainya kolom 1, kolom 2 sampai kolom ke N ya. Kemudian contoh misalnya insert into mahasiswa, nilainya gitu ya, NIM-nya 19 2030, kemudian Muhammad Permana, nah alamatnya di mana, kemudian jurusannya apa dan usianya berapa. Ada yang namanya select ya. Nah, select ini perintah untuk menampilkan isi dari table ya. Select from ya. Select from, select. Kemudian diikuti ini ada tanda bintang. Tanda bintang itu kita memilih semua data ya, semua field di dalam table ya. Select tanda bintang from mahasiswa. Dia akan menampilkan semua data di dalam table mahasiswa. Ini ada contoh selectnya gitu ya. Misalkan ya, select npm, kemudian koma nama from mahasiswa. Dia akan menampilkan hanya npm dan nama ya, dari table mahasiswa. Tapi ada juga nanti select gitu ya, select npm nama where ya, ada where ya, ada klausa where. Ada klausa where. Nah, di sini ada yang namanya data manipulation
Update ya, update ini berfungsi untuk merubah nilai ya, merubah nilai atau data atau value pada suatu table. Update nama table set gitu. Kita menggunakan klausa set biasanya. Set nama file kemudian nilai yang baru. Nah, ini ada yang namanya delete. Nah, saya rasa tidak terlalu sulit ya. Kalau ini ya, kalau udah pernah ya, kita review saja gitu ya. Review saja. Sampai di sini ada yang ditanyakan, silahkan. Ada yang online, ada yang ditanyakan? Saya rasa mudah ya, mudah gitu ya, mudah. Nah, ya gimana? Kalau yang tugas itu harus dipakai virtual apa? Iya, pakai virtualbox. Kalau nggak bisa gimana? Nggak, Ini dari kemarin nggak bisa ya? nggak bisa terus. Oh, nggak bisa ya? Nggak bisa mau harus di Oh, kamu. kalau di Windows bisa ya? Windows bisa ya? Pakai apa? Pakai terminal ini ya? Yang di Enggak, maksudnya MySQL-nya di Windows bisa kan? Bisa. Tidak apa pakai itu aja kalau memang tidak bisa ya. Kalau tugasnya ini langsung ke tugas ya, saya rasa tidak terlalu sulit gitu ya. Kalau yang apa ya, yang bahasa query ini karena ini masih dasar gitu ya, masih dasar. Dan memang sebenarnya ini review saja gitu ya. Di semester yang lalu pun adik-adik sudah eh, sudah mengikuti mata kuliah SQL ya. Nah, kemudian barusan ada yang bertanya, kira-kira kalau misalkan tidak bisa diinstal di apa di VirtualBox bagaimana gitu ya? Ya, saya rasa ya usahakan dulu bisa, tetapi kalau memang apa tidak bisa ya tidak apa gitu ya, tidak bisa tidak apa. Tapi yang penting itu ya adik-adik berusaha dulu gitu ya, berusaha dulu. Tidak. Kalau dari tugasnya kira-kira ada yang ditanyakan, udah di-download tugasnya adik-adik? Ini adik-adik yang online gimana yang online? Nggak ada suaranya yang online. Iya, Pak. Kira-kira dari materi atau tugas ada yang ditanyakan, silakan. Jadi saya terangkan ya yang tugas ya. Belum di-download. Belum lihat ya. Jadi di tugas itu gitu ya. Saya ini ambil dari apa modelnya gitu ya, rancangan database akademik ini ambil dari internet gitu ya. Nanti sumbernya Dede bisa lihat di bawah. Nah, jadi misalkan ada rancangan database seperti pada gambar di bawah ini kan gitu ya. Di situ ada database akademik yang terdiri dari tabel ya, tabel jurusan, kemudian mahasiswa, kemudian ada yang ruang kuliah, kemudian ada mata kuliah, ada dosen, dan ada prasyarat ya. Nah di jurusan ini gitu ya, kode jurusan gitu, ini yang tanda tanda kunci itu primary key ya. Kode jurusan gitu, kode jurusan itu primary key-nya.
Kemudian di ruang kuliah itu primary key-nya kode ruang ya, KD_ruang. Kemudian di mata kuliah, primary key-nya kode mata kuliah ya, KD_MK ya. Kemudian di mahasiswa ini primary key-nya NIM gitu ya. Apabila mau dirubah menjadi NPM ya silakan gitu, tidak apa. Kemudian dosen, primary key-nya ada ada NIP, nah ada prasyarat ya. Ada table prasyarat. Primary key-nya ID prasyarat. Nah, kemudian dari gambar tersebut, adik-adik buat gitu ya. Buat database-nya. Kemudian buat tabelnya ya. Nah, setelah dibuat tabel nanti adik-adik tampilkan menggunakan perintah dash ya. Ada contoh di sini gitu ya. Sebenarnya di sini udah komplit gitu ya. Create table mahasiswa gitu ya. Ini ada contohnya. Create table mahasiswa. Nah, NIM gitu ya. Varchar 10 ada contohnya. Not null dan primary key. Kemudian apabila sudah dibuatkan tabelnya, kemudian adik-adik tampilkan sebenarnya di tabel mahasiswa itu apa saja tipenya, di screenshot, kemudian masukkan ke dalam Word ya. Saya rasa mudah ya, tidak terlalu ini. Mudah ya? Sangat mudah. Ada yang online gimana kira-kira, ada yang ditanyakan? Ini udah saya contohkan juga gitu ya, bagaimana cara pembuatannya gitu ya. Nah, kemudian hasil pekerjaan adik-adik kirimkan ke email ya, paling lambat sebelum pertemuan ketiga ya, minggu depan. Karena memang di RPS itu gitu ya, nanti ada studi kasus gitu ya, studi kasus, tugas itu berbentuk studi kasus ya, ada yang database akademik, kemudian perpustakaan nanti ada gitu ya, kemudian nanti ada, kalau tidak salah ada yang namanya rumah sakit gitu ya, rumah sakit nanti ya, diawali dengan membuat database akademik ya, akademik. Adik-adik yang di online kira-kira bisa dipahami tidak? Bisa, Pak. Bisa, Ya, Pak. gampang ya, gampang ya. Gampang ya. Masih kalau di sini sih masih ini ya, masih kalau SQL itu ya saya rasa tidak terlalu inilah, karena tidak terlalu sulit karena adik-adik sudah terbiasa. Tapi mungkin nanti di NoSQL ya, NoSQL gitu ya. Ya, kalau NoSQL itu memang kita akan menggunakan MongoDB ya, MongoDB. Nah, ini saya share gitu ya, ini di VirtualBox gitu ya. Bagaimana kalau misalkan ini baru ada yang bergabung lagi nih. Sela Julianti ini baru bergabung nih. Ini kalau kita akan menampilkan database gitu ya, yang saya buat itu sebenarnya database apa saja kan gitu ya. So database. Nah ini ya, so database, di dalamnya ada database information schema, kemudian akademik, DB Campus, MySQL. Nah, kita misalkan akan merubah directory kita ke database akademik ya, menggunakan perintah use ya, use. Jangan lupa titik koma. Ya, gimana? Ada yang bertanya kan? Virtual ini buat SDN saya maksudnya ini kan baru install kan baru login
yang kita buat kemarin. Ya, loginnya. Bentar. Bentar ya. Login. Ini ada yang online, saya mohon maaf ya karena ini ada yang bertanya gitu ya. Saya sambil jalan-jalan ke belakang ya, yang bertanya. Nah, silakan ada yang online gitu ya, sambil dipraktekkan ya, sambil dipraktekkan. Di situ kan ada tugas gitu ya, sambil dipraktekkan bagaimana, langsung dipraktekkan tugasnya. Kalau misalkan tidak bisa, itu kan ada materinya ya, sambil contohnya gitu ya, sambil dipraktekkan ya. Oh iya, bagian saya kemarin username ini apa? Ini Pak. Saya tulis salah. Angga. Maksudnya? Oh, dapat. Nah, ya kan? Nah, coba lagi dulu. Login. Ya Toiba. Load. Ah. Ya Toiba. Bapaknya mana? Bapak mana? Bapak mana? Bapak mana? Udung. Iki paling gara-garanya. Naon hit? I wonder why. Ah. Makan dulu ah, makan dulu ah. Sok makan. Ya Toiba. Ngopi heula Eri. Ngutut. Kira-kira ada kan adik-adik? Halo? Silakan dipraktekkan gitu ya, termasuk tugasnya gitu ya. Tugasnya silakan dipraktekkan. Siapa? Untuk yang online, saya mohon maaf gitu ya, karena waktu gitu ya. Kalau yang di lab masih saya ini ya, masih saya tutor gitu ya. Nah, untuk yang online silakan dipraktekkan tugasnya.
Kalau ada permasalahan silakan di grup atau di WA, di Japri aja gitu ya, ditanyakan ke saya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ini yang ada online ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Wabarakatuh. Enak. Yuk keluar yuk. Yuk. Si Gina karek datang matir.